Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat ilahi Rabbi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya. Dewan juri yang saya hormati, para panitia penyelenggara perlombaan yang saya hormati, beserta hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul Adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Diriwayatkan ketika surat At-Tahrim ayat 6 ini turun, Umar langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan ketika kita telah mampu menjaga diri kita, dan bagaimana cara kita menjaga keluarga-keluarga kita?" Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, "Umar, laranglah kepada mereka untuk melakukan apa yang telah Allah larang, dan suruhlah kepada mereka untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan." Oleh karena itu, dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat, senantiasa untuk saling mengingatkan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam proses perkembangan seorang anak dari rahim menuju dia lahir ke dunia ada dua tahap. Yang pertama ada tahap prakonsepsi, lalu yang kedua ada tahap pasca konsepsi, yang dimana pada tahap awal kita sebagai orang tua harus senantiasa memberikan makanan-makanan dan rezeki yang halal. Lalu ketika nanti seorang anak telah lahir, kita harus senantiasa mengumandangkan azan di telinga kanan dan mengumandangkan iqomat di telinga kiri. Tak lupa untuk mengakikahkannya dan mencukur rambutnya, memberikan hitan dan menyusui mereka sampai usia 2 tahun. Hadirin rahimakumullah, ada 3 tahapan usia dalam perkembangan anak yang perlu kita ingat dalam bagaimana cara pendidikannya. Yang pertama, dalam usia 0 sampai 6 tahun, jadikan anak sebagai raja. Maksudnya, tidak semua perintahnya dilaksanakan, akan tetapi kita harus memberikan perhatian yang sangat khusus kepada anak tersebut. Karena pada saat usia tersebut, 70% perkembangan otaknya sedang berkembang, maka seorang anak akan sangat cepat menyerap informasi yang datang. Kita harus senantiasa menjadi suri tauladan yang baik, memberikan tingkah laku yang dapat serap dengan baik, dan juga mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, dalam usia 7 sampai 10 tahun, ajarkan anak kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Hadirin, dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah kepada anakmu sholat ketika usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka ketika pada saat usia 10 tahun mereka masih meninggalkannya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Artinya, kita harus mengajarkan sholat di usia 7 tahun. Tidak hanya menyuruh, tapi kita harus bisa melaksanakannya secara bersama-sama agar anak mendapatkan contoh yang baik. Lalu yang ketiga, dalam usia
14 sampai dewasa, jadikan anak sebagai sahabat karena perkembangan emosionalnya sedang berkembang. Anak, mari kita berikan ruang kebebasan, namun jangan sampai kebablasan. Berikan ruang yang terbuka untuk saling bercerita sehingga tumbuh sebagai anak yang dewasa nantinya. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, pilihlah tempat menanam nutfahmu, sesungguhnya kekuatan keturunan itu sangat kuat. Dapat kita simpulkan bahwasanya mendidik seorang anak tidak dimulai ketika hari pertama seorang anak lahir ke bumi, akan tetapi dimulai pada saat kita memilih siapa yang akan menjadi pasangan kita nantinya, siapa yang akan menjadi ayahnya, lalu siapa yang akan menjadi ibunya. Ada 3 tips mendidik anak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak menasihati anak dengan nada tinggi. Karena dalam penelitian dibuktikan bahwasanya ketika kita menasihati anak dengan suara tinggi, syaraf-syaraf otaknya terputus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang kedua, memanggil anak dengan nama-nama yang baik, seperti anak soleh, anak baik, karena di situ harapan-harapan dan doa-doa insya Allah terkabulkan. Lalu yang ketiga, menasihati anak di tempat yang tepat, tidak menasihati anak di tempat umum karena takutnya seorang anak hilang kepercayaan dirinya. Mari kita ciptakan atau tumbuhkan anak-anak yang percaya diri dan generasi-generasi Qur'ani nanul robani. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwasanya ada 3 hal yang senantiasa mampu mengalirkan pahala jariah walaupun orangnya telah wafat. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, anak soleh. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Mengingat parenting dan pola asuh anak itu akan menjadikan anak yang soleh, insya Allah doa-doa anak yang soleh akan senantiasa mengalirkan pahala ketika kita sudah wafat nanti. Semoga kita semua senantiasa mampu melahirkan anak-anak yang soleh, dan semoga kita semua senantiasa menjadi anak yang soleh untuk orang tua kita. Hadirin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.